Bentar ya. Mengulang kembali rumusnya. Ya, asam larutan asam basa. H positif dikali OH min itu sama dengan KW. KW-nya 14. Asam lemah rumusnya H positif akar Ka kali M. Nilai alfa sama dengan akar Ka per M. Basa lemah OH min akar Kb per M kali M. Alfa sama dengan akar Kb per M. pH ditambah pOH nilainya 14. pH itu min log H positif, pOH min log OH min. Ya. Terus berikutnya untuk asam kuat ini Bapak tambahkan. Ada yang kemarin udah dijelaskan, cuma ini tambahan. Kalau asam kuat ya, kita mencari H positif itu adalah A kali M. Itu asam kuat. Kalau kalau basa kuat ya kemarin itu sama dengan OH min itu sama dengan B kali M. A itu valensi asam, B itu valensi basa. Ya, cirinya yang membedakan asam kuat basa kuat dengan asam lemah basa lemah itu ya lihat Ka-nya. Kalau ada KaKb berarti dia yang lemah. Kalau tidak ada KaKb berarti dia kuat, itu aja. Ya. Dah, yuk lanjut. Sambil dari uji kompetensi 2 soal LKS Intan Pariwara, uji kompetensi 2 nanti kamu cek. Sifat larutan natrium hidroksida NaOH berarti ini bersifat basa. Mempunyai pH bersifat kaustik ya, nanti dulu kita cari yang pasti benar dulu. Mempunyai pH kurang dari 7. Kurang dari 7 itu asam. Berarti kalau ada 2 salah. Nomor 3 licin jika terkena kulit. Berarti ini basah. Karena sabun itu licin. Berarti nomor 3 harus betul. Kalau nggak ada 3 salah. Oh ada semua. Menghasilkan ion OH- dalam air ini basah juga. Berarti ada 4 betul. Kalau nggak ada 4 salah. Ini nggak ada 4. Ini salah. 5. Dapat memerahkan kertas lakmus biru. Lakmus biru menjadi merah kan dapat memerahkan kertas lakmus biru, berarti biru jadi merah. Ya, berarti ini biru menjadi merah, memerahkan kertas lakmus biru, berarti biru jadi merah itu asam. Berarti nomor 5 salah. Ya, berarti 1 3 4. P, screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sudah di screenshot, lanjut ya. Berdasarkan data tersebut, lautan yang bersifat asam, ya, kalau asam itu ya merah tetap merah, biru jadi merah. Ya, kalau basah merah menjadi biru, biru tetap biru. Jadi intinya kalau basah itu biru, kalau asam itu hasilnya merah. Kertas bersifat asam ya, merah ini loh, merah semua. Asam itu merah semua. Merah semua. Ya, merah tetap merah, biru jadi merah. Merah jadi merah, merah tetap merah, biru jadi merah, biru jadi merah, berarti ini asam. Berarti M dan O. Ya, screenshot dulu. Dah ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Larutan A dan B diuji menggunakan beberapa indikator asam basa dan diberi data sebagai berikut. Ya, kita cek ya.
Ya, kita cek larutan A. Ya, larutan A dulu ya. Ini kuning. Berarti larutan A ini kuning. Kalau menggunakan metil jingga batasnya 3,1 sampai 4,4. Nah, dia kuning. Kuning itu berarti 4,4, berarti kuning itu lebih dari 4,4. Terus berikutnya pakai brokesol ungu, ini warnanya ungu. Berarti ini berwarna ungu. Ungu itu berarti lebih dari, kan ungu itu berarti 6,8. Ungu itu 6,8. Berarti kalau ini menunjukkan warna ungu, berarti lebih dari 6,8. Ya. Terus berikutnya menggunakan BTB. Ini warnanya biru, ya. Warnanya biru berarti ini biru, ya. Biru di sini 7,6, berarti kesimpulannya lebih dari 7,6. Jadi kesimpulannya untuk larutan A, kesimpulannya itu adalah lebih dari 4,4, lebih dari 6,8, lebih dari 7,6. Jadi kesimpulannya lebih dari 44, lebih 6,8, lebih dari 7,6. Berarti kesimpulannya lebih dari 7,6. Kesimpulannya itu lebih dari 4,4, lebih dari 6,8, lebih dari 7,6. Jadi disimpulkan dari pernyataan ini lebih dari 7,6. Ini untuk A. Sedangkan untuk lautan B berwarna kuning. Nah, kalau kuning ini 4,4, berarti lebih dari 4,4. Terus lanjut, ini kuning lagi. Kuning itu berarti di sini. Berarti ini 5,2, kurang, ya, kurang dari, berarti kiri, ya, kiri itu kurang, kanan itu lebih. Berarti kuning kuning kurang dari 5,2, ya. Terus ini kuning. Nah, kuning itu sini, kuning. Ini kuning. Berarti batas terendah berarti kurang dari 6,0. Jadi larutan A itu kesimpulannya adalah lebih dari 4,4, kurang dari 5,2, kurang dari 6,0. Jadi kesimpulannya ini gimana nih? Kalau digambar itu kayak digambar diagram itu kayak gini. Ini 4,4 lebih ke kanan. Terus ini 5,2 kurang ke kiri. Ini 6,0 kurang berarti ke kiri. Nah, irisannya itu ini. Irisan 3 garis itu ini. Jadi batasnya dari sini ke sini. Jadi kesimpulannya pH-nya di antara pH-nya itu, jadi ini pH-nya tadi lebih dari 76, pH-nya ini di antara, ya, 4,4 dan 5,2. Nah, kalau ini lebih dari 76, ini kalau digambar, ini ya, kalau digambar di sini, ya, 4,4 lebih ke kanan, 6,8 lebih ke kanan, 7,6 lebih ke kanan. Jadi irisan 3 garis itu ini. Jadi lebih dari 7,6. Kalau ini irisannya di sini, berarti antara 4,4 sama 5,2. Jadi pH-nya untuk A lebih dari 7,6, untuk B pH-nya antara 4,4 sampai 5,2. Jawabannya C. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Di antara larutan berikut yang bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan garam dan air. Ini kan asam. Asam bereaksi dengan basa itu nanti menjadi garam plus air. Berarti asamnya H2SO.
4. Berarti kamu cari yang basa. Mana yang basa? Ini asam. Ini asam. Ini asam. Ini juga asam. HCl itu asam. Berarti KOH ini basa. Jawabannya B. Berarti yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air adalah basa. Ini basanya. Udah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan trayek perubahan warna beberapa indikator asam basa berikut. Diketahui larutan dapat bereaksi dengan CaCO3 menghasilkan gas CO2. Yang bisa bereaksi dengan ini ya, yang bisa bereaksi dengan CaCO3 adalah asam. Ya, berarti kuncinya adalah asam, bukan basa. Ya, yang bisa bereaksi dengan CaCO3 adalah asam, misalnya HCl ditambah CaCO3. Contoh. Ya, nanti CaCl plus CO2 plus H2. Nah, nih. Nah, intinya ini asam. Nah, coba asam. Data pengisian yang diuji menggunakan ketiga indikator tersebut adalah, jadi kuncinya jawabannya asam. Ya, ketika menggunakan progesterol ungu, dia harus berwarna kuning. Progesterol kuning, betul. Ketika menggunakan brometol biru, berarti ini kuning. Yang kuning itu berarti ini. Berarti ini salah. Ketika menggunakan brotimol biru, itu harus jawabannya kuning. Berarti ini salah. Ini ya, di bawah udah salah. Menggunakan fenoftalen, dia jawabannya asam itu tidak berwarna. Fenoftalen tidak berwarna nih. Berarti jawabannya B. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Cermati tabel trayek pH berikut ini. Sampel limbah saya diuji menggunakan beberapa indikator. Hasil pengujian sebagai berikut. Berwarna kuning menggunakan indikator bromitol biru. Kuning. Ya, bromitol kuning berarti ini. Berarti kesimpulannya kurang dari 6. pH-nya kurang dari 6. Tidak berwarna menggunakan indikator fenoftalen. Fenoftalen tidak berwarna. Tidak berwarna itu ini. Berarti kurang dari 8,3. Terus berwarna jingga menggunakan indikator metil merah. Metil merah. Warnanya jingga. Jingga. Jingga itu antara merah dan kuning. Berarti pH-nya antara 4. Jadi pH-nya itu antara 4,4 sampai 6,2. Terus berwarna kuning menggunakan indikator metil jingga. Kuning berarti ini. Kuning. Jadi lebih dari 4,4. Jadi kesimpulannya kurang dari 6, kurang dari 8,3, antara 4,4 sampai 6,2 dan lebih dari 4,4. Ya. Jadi kalau kesimpulannya 4-4-nya ini berarti kurang dari 6 itu ini. Ya. Berarti 8,3 kurang, lebih dari 4,4. Jadi kesimpulannya pH-nya itu antara 4,4 sampai 6. Karena ini 4,4 sampai 6,2, tapi ini kurang dari 6. Ya, berarti batas terendahnya ini, batas tingginya ini. Berarti kalau pH-nya antara 4,4 kurang dari 6, berarti ini kesimpulannya pH-nya kurang dari 7. Kalau pH-nya kurang dari 7 itu bersifat asam. Cari asam,
ya. Yang asam ini basa, 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 asam. Jadi jawabannya A. Ya, screenshot dulu. Dan kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya. Sekarang masuk uji kompetensi ketiga. Kalau dilihat teorinya, uji kompetensi ketiga ini tentang asam dan basa kuat. Asam kuat, dan basa kuat kalau kalian lihat. Tapi kalau kalian tidak perlu tahu asam kuat, basa kuat, lihat soal ini tidak ada KA. Kalau soalnya tidak ada KA atau KB, otomatis ini pasti asam kuat dan basa kuat. Kalau soalnya tidak ada KA-nya, KA atau KB-nya, otomatis ini asam kuat dan basa kuat, jelas. Contoh ini HNO3. Ini hanya satu, berarti valensi asamnya satu. Ini M-nya. M-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 2. Berarti kalau mencari pH, kita cari H positif. A kali M. H positif sama dengan valensinya 1, 5, 10 minus 2. Berarti H positifnya adalah 5 kali 10 minus 2. Berarti pH-nya ambil ini jadi di depan, berarti ini jadi 2 ya. Min log ini di belakang, 2 min log 5. Jadi 100 milinya dipakai enggak? Tidak. Ya, ada beberapa soal volume itu tidak diketahui, tidak perlu dikerjakan. Kenapa? Karena sudah ada molaritas. Kalau sudah ada ini molaritas atau konsentrasi, volume untuk mencari pH itu nggak dipakai. Ngerti ya? Mau volume 100, 500, 200 itu nggak dipakai. Karena sudah ada molaritas untuk mencari pH-nya. Ngerti ya? Screenshot dulu. Jadi 100 ml itu abaikan. Ibaratnya soal itu pengecoh. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi ini asam kuat karena tidak ada Ka. Tidak ada Ka itu asam kuat. Sebanyak 3,7 gram CaOH dilarutkan dalam 500 ml. Ini OH berarti ini basa. Karena tidak ada KB, ini otomatis basa kuat. Tidak ada soalnya KB. KB ketetapan basanya nggak ada, berarti ini basa kuat. Diketahui masanya 3,7 gram, kemudian MR-nya 74, ya. Volumenya 500 ml. Nah, karena di sini tidak diketahui konsentrasi, jadi konsentrasi atau molaritas, jadi volumenya dipakai. Paham ya? Kalau tadi sudah ada molaritas, jadi volumenya tidak dipakai, tapi ini nanti dipakai. Ya, paham ya? Ini untuk mencari ya pH-nya, kita cari OH-nya. OH-nya itu B kali M. Ya, di sini valensi basanya 2, B-nya 2. Berarti ini 2 kali M. Nah, mencari molaritas, molaritas itu adalah mol dibagi volume. Nih. Makanya ini materi kelas 10 yang dulu Bapak ajarkan tentang stokiometri. Mol, konsep mol itu dipakai terus sampai kelas 12, sampai kamu lulus pun dipakai. Jadi tolong diingat-ingat. Cari molnya dulu. Mol itu massa dibagi mr. Masanya 3,7 gram, mr-nya 74. Jadi diingat-ingat. Mol itu massa per mr. Ya. Jadi ini kalau kalian hitung ya, ini dapatnya 0,05 mol. Nah, baru kita cari 500 mili itu 0,5 liter. Baru kita cari molaritas. Molaritas mol dibagi volume 0,05 mol
dibagi 0,5 liter. Jadi molaritasnya ini adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar per liter. Nah, ini udah masuk sini, terus masukkan ke sini. Sehingga OH-nya 2 kali 10 min 1. Nah, berarti POH-nya ini taruh di depan jadi 1 ya, jadi 1 min log ini taruh di belakang log 2. Padahal yang ditanya pH bukan POH karena ini basa. Jadi yang langkah pertama itu kita cari POH. Setelah cari POH cari pH. pH plus POH itu 14. Berarti pH itu sama dengan 14 min POH. Jadi pH-nya ini 14 dikurangi 1 min log 2. Jadi pH-nya sama dengan 14 min 1 plus log 2. Jadi pH-nya adalah 13 plus log 2. Ini jawabannya 13 plus log 2 Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Jadi tahap-tahapan, jadi konsep mau tolong dicek kembali catatan dulu di kelas 10 atau materi tentang kelas 10 tentang konsep mall. Atau nanti saya share aja ya, rumus-rumusnya ya, dipakai ya. Nanti Bapak share di grup. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Di antara larutan berikut bersifat paling basa. Kalau paling basa, itu pilih POH paling kecil. Cari POH paling kecil karena bersifat paling basa. Jadi kalau POH-nya 1, itu basanya lebih kuat daripada POH-nya 2. POH-nya paling kecil. Contoh ini. Yang A dulu. Yang A dulu KOH. Kita cari OH-nya dulu. B kali M. Ini OH-nya 1 berarti B-nya 1. Berarti 1 kali 5 kali 10 Pak min 2. Jadi OH-nya adalah 5 kali 10 min 2. Berarti POH-nya adalah 2 min log 5. Simpan dulu ini yang A. Kemudian yang B, ini valensi basanya ada 2. Jadi kita cari OH- sama dengan valensi basanya 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti OH-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 1. Ini kan 1 ya. Berarti POH-nya adalah 1. Simpan dulu. Kita cari yang C. Itu adalah kita cari OH-nya. Valensi basanya adalah 2. 2 kali 1 kali 10 Pak min 3. Berarti OH-nya adalah 2 kali 10 min 3. Berarti POH-nya adalah 3 min log 2. Terus yang D. OH-nya ini valensi OH-nya 1. Ya, berarti 1 kali 1 kali 10 Pak min 2. Ya. Berarti OH-nya ini 1 kali 10 pangkat min 2. Kalau 1 itu biasanya nggak usah ditulis ya. 1 kali 10 min 2 itu tulis nanti 10 minus 2 aja. Ya, berarti POH-nya adalah 2. Nah, yang E. Valensi basanya ada 2. Berarti OH-nya adalah 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, OH- sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya adalah 2 min log 4. Mana yang paling kecil itu paling basa? Jawabannya ini. Ini berarti paling basa. Atau basanya paling kuat. Basa paling kuat. Jika POH-nya paling kecil. Ya, berarti jawabannya B. Ya, screenshot dulu.
Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Suatu larutan dibuat mencampurkan 200 ml HCl 0,1 m. Jadi ini HCl, ini kemarin sudah saya terangkan ya. Ya, volume pertama 200 ml, molaritas pertama 0,1 m, ini untuk HCl. Kemudian H2SO4, volume pertama volume kedua, ini sebagai kedua ya, 100 ml. Kemudian molaritas kedua adalah 0,5 molar. Berarti cari pH campuran. Berarti kita H plus campuran. Rumusnya apa? A kali M1V1 A kali M2V2 per V1 plus V2. Untuk ini A-nya 1. Tapi kalau untuk ini A-nya 2. Berarti untuk molaritas pertama A-nya 1. Berarti 1 kali 0,1, volumenya nggak usah diubah ke liter, nggak usah, nggak apa-apa. Kali 200 mili. Ini valensi H2SO4 ada 2. Molaritas kedua adalah 0,5, volume kedua adalah 100. Dibagi volume pertama 200 tambah 100. Ini kalau dihitung, ini 20 tambah ya 100 dibagi 300. Berarti 120 dibagi 300 ya. Ini coret nolnya 1, ini coret dengan ini 4. Berarti 4 kali 10 min 1 atau 4 dibagi 10 0,4 ya. 0,4 itu 4 kali 10 min 1. Ini adalah H positifnya. Berarti pH-nya 1 min log 4. Ya, satunya jadi di depan, 4-nya di belakang. 1 min log 4. Jawabannya A. Dah, screenshot dulu. Kemarin udah diterangkan ya ini campurannya. Kalau sudah, kita lanjutkan soal nomor 5. Sebanyak 5 ml CaOH 2 kali dengan kadar 0,67% diencerkan hingga volume 100 ml. Jika massa jenis CaOH adalah 2,21 gram per cm, konsentrasi ion OH- dalam CaOH setelah diencerkan. Jadi ini sebelum diencerkan. Kita tulis dulu sebelum diencerkan. Ya, volume pertama 5 ml. Kadarnya, persen kadarnya adalah 0,67. Persen kadarnya 0,67. Kemudian massa jenisnya Rho sama dengan 2,21 gram per cm kubik. Kemudian MR-nya adalah 74. Ini sebelum diencerkan. Sesudah diencerkan, ya, sesudah diencerkan ini diketahui diencerkan hingga volume 100 ml. Berarti volume kedua adalah 100 ml. Nah, sebelum diencerkan ini kita cari molaritas atau konsentrasi. Ini saya kasih rumus cepatnya aja ya. Nah, kamu ingat rumusnya ini aja biar cepat. Ya, rumusnya Rho kali 10 kali persen kadar per MR. Ini rumus cepatnya. Ya. M sama dengan Rho 2,21 kali 10, persennya 0,67, tulis 0,67 persennya ya. Persennya hilang, diambil angkanya saja ya. Terus nggak usah diubah ke kilo, nggak perlu, ini satuannya adalah gram. Ini 74. Ini kalau kalian hitung, itu dapatnya 0,2 molar. Ini sebagai M1. M1-nya 0,2 molar. Ya. Sama dengan 0,2 molar. Ini sebagai M1-nya. Nah, sekarang sesudah diencerkan,
rumus pengenceran saya kasih tahu. Ya, rumus pengenceran itu rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Yang ditanyakan adalah konsentrasi ion OH- dalam CaOH setelah diencerkan. Ya, berarti kita cari dulu M2-nya ini berapa. M1 itu nilainya 0,2, V1 5 ml, nggak usah diubah ke liter, 5 ml, M2 V2 100, berarti ini dikali 1 ya, 1 sama dengan M2 kali 100, jadi M2 nya adalah 1 dibagi 100, dapatnya 0,01 molar. Ini untuk CaOH 2 kali. Yang ditanya OH-. Nah, ditanya dari sini kita cari OH-. OH- itu kan